Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Lia, NIM F012035, kelas B, Prodi Ilmu Politik, angkatan 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat. Baik, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang ilmu kenegaraan. Ilmu kenegaraan itu sendiri mencakup 3 hal, yaitu pertama ilmu negara, kedua hukum tata negara, dan ketiga hukum administrasi negara. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang ilmu negara. Jadi apa sih yang dimaksud ilmu negara itu? Ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sendi pokok negara pada umumnya. Kajiannya mencakup hal-hal yang sama atau serupa dalam negara-negara yang ada atau pernah ada. Misalnya, tentang terjadinya negara, lenyapnya negara, tujuan dan fungsi negara, perkembangan negara, bentuk negara, dan sebagainya. Ilmu negara menekankan hal-hal yang bersifat umum, dengan menganggap negara sebagai genus atau bentuk umum, dan mengesampingkan sifat-sifat khusus dari negara-negara. Ilmu negara tidak membahas bagaimana pelaksanaan hal-hal umum itu dalam suatu negara tertentu. Pengertian ilmu negara berdasarkan para ahli Indonesia yang mengartikan ilmu negara itu memiliki arti yang sangat luas. Di antaranya berikut beberapa pengertian mengenai ilmu negara. Pertama, ilmu negara menurut Profesor Haji Abu Daud Busroh, SH, dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara. Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok daripada negara dan hukum negara pada umumnya. Maksud pengertian yaitu menitik beratkan kepada suatu pengetahuan, sedangkan maksud daripada sendi adalah menitik beratkan kepada suatu asas atau kebenaran, hal yang benar. Ilmu negara menurut Muhammad Kusnadi SH dan Profesor Dr. Bintan R. Saragi MA dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara. Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara. Ilmu negara menurut Soehino SH dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara. Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki atau membicarakan negara. Ini telah nyata ditunjukkan sendiri oleh namanya. Berdasarkan beberapa pengertian ilmu negara menurut para ahli, dapat disimpulkan secara umum bahwa ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang negara secara keseluruhan, baik itu hukum tata negara, fungsi negara, hakikat negara, dan lain sebagainya. Teori terbentuknya negara. Pembentukan negara bukanlah peristiwa yang berlangsung sekali jadi. Suatu negara lahir melalui serangkaian proses yang melibatkan bukan hanya aspek politik, melainkan banyak aspek lain seperti ekonomi dan sosial. Pembentukan negara memang dapat dikategorikan sebagai peristiwa politik, dan karena itu penjelasannya dapat dimulai dari berdasarkan analisis politik. Berikut teori-teori mengenai asal mula negara. Pertama yaitu teori ketuhanan, kedua teori metafisik atau idealistis, ketiga teori alamiah, keempat teori pengalihan, kelima teori organis, teori penaklukan, teori garis keturunan, dan teori perjanjian masyarakat. Teori sifat hakikat negara. Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Menurut Profesor Miriam Budiarjo bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Pertama, sifat memaksa. Negara memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan ditaati, dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan lain sebagainya. Pada negara demokratis tetap disadari bahwa paksaan hendaknya dipakai seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya dipakai persuasi atau meyakinkan. Kedua, sifat monopoli. Negara mempunyai
monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dan masyarakat. Dalam rangka ini, terdapat negara dapat menyatakan bahwa setiap aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Sifat mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan, misalnya keharusan membayar pajak, berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum, atasan dan bawahan, menurut tingkatannya dan menentukan organ-organ atau lembaga-lembaga dalam masyarakat hukum bersangkutan dan menentukan susunan dan wewenang organ-organ lembaga-lembaga yang dimaksud. Sedangkan menurut Paul Scholes, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tata organisasi negara, ruang lingkup kajian hukum tata negara. Pada dasarnya, yang menjadi objek kajian dari ilmu hukum tata negara adalah negara. Negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret, artinya bahwa objek kajiannya terikat pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu. Hukum tata negara ialah salah satu cabang dari ilmu yang mengkaji tentang struktur kenegaraan, tatanan, mekanisme hubungan antara struktur lembaga serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu lainnya. Hukum tata negara sangat erat kaitannya dengan hukum yang lainnya, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara, dan hukum yang lainnya. Karena yang dipelajari hukum tata cakupannya sangat luas, berkaitan dengan struktur dan kewenangan kepada lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebutlah misalnya eksekutif yang terdiri dari presiden, menteri, dan meliputi pejabat daerah. Begitupun legislatif ada MPR, DPR, dan DPD. Dalam hal yudikatif ada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta peradilan. Hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, di mana dalam hukum tata negara mempelajari kewenangan lembaga negara, sedangkan hukum administrasi negara bagaimana mengimplementasikan kewenangan tersebut. Hubungan tata negara dengan hukum-hukum internasional, meskipun ada beberapa yang membedakan antara hukum tata negara dengan hukum internasional, namun keterlibatan diplomasi pemerintah keluar negara dalam hal ini diwakili oleh eksekutif kementerian dalam negara yang merupakan kajian dari hukum tata negara dapat mempengaruhi kebijakan dalam negeri. Hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu politik, misalnya jika hukum tata negara mempelajari struktur dan kewenangan yang ada dalam suatu negara dalam aspek hukum, sama halnya dengan ilmu politik namun dalam konteks politik. Ketiga, pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara, di mana hubungan antar warga negara dan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan aman. Hukum administrasi negara adalah peraturan-peraturan mengenai segala hal ihwal penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparatur negara guna mencapai tujuan negara. Hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Sumber-sumber hukum administrasi negara pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang turut menentukan isi kaidah hukum. Sumber hukum material ini berasal dari peristiwa-peristiwa dalam pergaulan masyarakat, dan peristiwa-peristiwa itu dapat mempengaruhi bahkan menentukan sikap manusia. Dan kedua, sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang sudah diberi bentuk tertentu agar berlaku umum. Suatu kaidah harus diberi bentuk sehingga pemerintah dapat mempertahankannya. Asas-asas hukum administrasi negara, yaitu pertama, asas yuridikitas, yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum, harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Kedua, asas legalitas, yaitu bahwa setiap
tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya, peraturan dasar yang melandasinya, apalagi Indonesia adalah negara hukum. Maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Ketiga, asas diskresi, yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, tetapi tidak bertentangan dengan legalitas. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.